kami berharap nantinya ada tadi master plan terkait PAD kita. Masyarakat menikmati baik secara sosial, ekonomi, dan peningkatan sumber daya manusia terkait nantinya pembangunan ini ke arah mana. Oke, halo para pemirsa. Saat ini kita sedang dalam program Parlementaria bersama DPRD Kabupaten Balangan, di mana mungkin sebelumnya juga sudah ada podcast serupa ya dalam program yang sama. Dan saat ini kita sudah bersama Pak Hafiz Ansari. Beliau adalah Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Balangan. Beliau berada pada bidang sumber daya manusia serta infrastruktur dan pembangunan, Pak ya. Mitra kerjanya adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Komunikasi, dan Badan Penanggulangan Rencana Daerah. Nah, Pak Hafiz, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ini perdana kita Pak ya ketemu kayaknya Pak ya dalam podcast ini, dan ini memang program baru Pak ya. Pak Hafiz, kalau di Komisi 3 kan itu bidangnya infrastruktur dan pembangunan Pak ya. Sejauh ini mungkin untuk peran Dewan kan sebagai pengawasan juga Pak ya. Nah itu seperti apa Pak untuk pengawasannya Pak? Memang kami di tahun 2022 kemarin dipercayakan kawan-kawan untuk menjabat sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Balangan. Jadi sesuai dengan tugas dan fungsi kami di DPR, memang ada 3 terkait tugas pokok kami di DPR. Salah satunya adalah tugas pengawasan. Nah, di DPR ini ada 3 fungsi, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Kita sebagai Komisi 3 sesuai dengan mitra kerja kami terkait pengawasan di bidang infrastruktur, sumber daya manusia, perhubungan, dan BPBD ya. Memang jadi prioritas kita terkait pengawasan pembangunan di Kabupaten Balangan. Jadi terkait pengawasan kami sampaikan bahwa memang tugas DPR ini cukup banyak dan lumayan besar, karena memang anggaran itu memang disahkannya di DPR. Iya, jadi benar. Terkait anggarannya dan pelaksanaannya sampai eksekusi di lapangan itu melekat kepada kami tentunya di DPR untuk ikut andil bagian mengawasi sampai ke pelaksanaannya, mulai anggaran sampai ke pelaksanaannya. Jadi terkait pengawasan kita di bidang infrastruktur, iya. Alhamdulillah kita dengan kawan-kawan tentunya di Komisi 3 memaksimalkan tugas kami dan fungsi kami untuk memaksimalkan tanggung jawab kami tentunya di DPR supaya pembangunan kita berjalan lancar dan memaksimalkan terkait terkait pelaksanaan dan bukan hanya kuantitas, juga terkait kualitas pembangunan yang di Kabupaten Balangan. Benar. Mungkin itu sebagai pembuka kita gambaran Pak ya. Tapi kalau sejauh ini karena memang kita udah berada di akhir tahun Pak ya, tentu banyak infrastruktur yang harus selesai gitu Pak ya. Nah sejauh ini untuk pengawasan dari DPR sendiri, pembangunan kita udah cukup sesuai nggak Pak dengan perencanaan Pak? Ketika kita fokusnya adalah pembangunan yang saat ini dilaksanakan Pak ya, atau mungkin yang sudah dilaksanakan? Memang di tahun 2023 dan nantinya 2024 ini kita memang patut berbangga hati ya terkait pembangunan infrastruktur luar biasa di Kabupaten Balangan. Banyak Pak ya? Ya lumayan besar. Hal ini karena memang kita ada surplus anggaran yang luar biasa dari dana bagi hasil kan. Nah, ini menjadi momentum kita sebetulnya terkait pembangunan seperti apa yang akan kita laksanakan ke depannya. Nah, makanya kami beserta kawan-kawan di Komisi 3 ikut andil untuk kemarin memaksimalkan ini bersama rapat kerja bersama mitra kerja, satunya Dinas PUPR. Nah, jadi kami di Komisi 3 di bulan pertengahan tahun ini, bulan Agustus itu sudah beberapa kali menyampaikan dan memanggil Dinas PUPR untuk mengejar ketertinggalan pembangunan, karena kita menyadari di tahun ini ada perubahan sistem yang dulunya sistemnya
pencatatan, sekarang sistem e-tayang. Nah, ini menjadi kendala di beberapa dinas terkait pekerjaan infrastruktur. Bahkan aturan pun tidak seperti dulu mudah kan terkait pekerjaan PL. Iya, benar-benar. Jadi sistem ini berubah, sedangkan dinas ini belum siap secara administrasi terkait tenaga administrasinya, terkait PA pelaksana anggaran ini kita terkait sertifikasi PA ini masih banyak kekurangan orang di dinas-dinas. Hal inilah yang membuat kita sedikit ketertinggalan pembangunan tadi, Pak, ya. realisasi pembangunan ya ketertinggalan. Nah, itu di bulan Agustus itu kita rata-rata pencapaian pembangunan itu hampir masih di bawah 50%. Agustus 2023 ya? Iya. Nah, jadi ini catatan kami kemarin dengan dinas-dinas mitra kerja kami mengambil langkah-langkah konkret atau langkah-langkah yang signifikan terkait permasalahan ini supaya perencanaan awal pembangunan ini terlaksana dengan baik. Iya, benar. Jadi itu yang kami soroti terkait pelaksanaan pembangunan di daerah kita. Apa aja Pak saat ini yang sedang progres nih Pak infrastrukturnya di Kabupaten Balangan? Memang sesuai dengan visi misi Pak Bupati membangun desa menata kota. Makanya kami lihat ini memang signifikan sudah pembangunan. Kami dalam 3 tahun terakhir ini mengikuti setiap tahun acara musrenma di kecamatan. Yang dulu para kepala desa ini banyak curhat ke kita terkait pembangunan atau usulan desa yang tidak terakomodir. Benar-benar. Nah, di tahun ini kita luar biasa, bahkan hampir prioritas-prioritas pembangunan desa itu terlaksana. Cuman ada cumannya nih, terkait pelaksanaan ini yang masih kita terkendala, kualitas pembangunan kita yang masih perlu kita perhatikan. Nah, inilah kalau kita melihat dari segi pendanaan, dari segi perencanaan, ini urun rasa sudah tepat, cuman terkait pelaksanaan eksekusi di lapangan ini masih perlu pengawasan kita. Dan terkait pengawasan ini kami sampaikan di beberapa kecamatan di dapil kami, di Kecamatan Paringin, Kecamatan Lampihong, Kecamatan Paringin Kota. Kami sampaikan untuk masyarakat ikut andil, ikut pengawasan. Iya, karena benar. kita menyadari bahwa pengawasan ini keterbatasan Pak ya. Kalau diserahkan kepada DPR ataupun pemerintah daerah saja, ini agak mungkin tidak bisa secara maksimal. Benar. Jadi Komisi 3 juga tentu mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat tadi Pak ya. Iya. Jadi kalau dulu kita susah proyek-proyek prioritas Pak ya, infrastruktur prioritas, sekarang kayak apalagi sih yang kurang gitu Pak ya. Jadi kita bangun langsung gitu Pak ya, karena anggaran tadi ya. Ada maksud ulun tuh, maksud saya itu ada ini enggak Pak, karena kan pengawasannya mungkin secara meluas Pak ya, tapi ada yang jadi prioritas enggak Pak? Memang kami tadi salah satu pendekatan kami masyarakat itu andil terkait pembangunan di wilayah-wilayahnya, terutama kepala desa, para BPD, para RT ikut andil pengawasan. Ya maksudnya item prioritasnya ada enggak? Ya. Memang terkait prioritas ini kami memprioritaskan pengawasan infrastruktur jalan dan jembatan. Nah, itu sebagai akses masyarakat penunjang ekonomi kan. Makanya kami di tahun 2023 ini banyak menyisir dan menyarankan ke pihak pemerintah daerah lewat PUPR untuk pembangunan di wilayah-wilayah luar, artinya yang di ujung-ujung ini ikut serta dibangun di pelosok ya, maksudnya. Di pelosok-pelosoknya. Boleh Pak diantaranya sebutkan di mana aja yang sudah diawasi oleh Dewan? Salah satunya kita kemarin melakukan sidak ke Desa Ajung, Kecamatan Tebing Tinggi, juga ada ke Desa Binuang Santang, Kecamatan Halong. Jadi kemarin kan ada pembangunan jalan cor yang dengan laporan masyarakat mungkin tidak sesuai ya. Nah, makanya kami datang ke sana untuk mengontrol pekerjaan tersebut, apakah ini memang sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Nah, jadi tugas kami ini, kami berharap masyarakat ikut andil lah, ikut mengawasi. Kami menyadari kami masih banyak kekurangan orang lah, artinya dalam segi pengawasan ini, makanya
kami lebih sifatnya untuk masyarakat itu andil untuk menyampaikan ke kami terkait pembangunan di daerahnya. Jadi memang masyarakat harus terlibat Pak ya. Ya. Laporannya kemana Pak? Laporannya bisa langsung ke kita, Langsung ke DPRD langsung ya? ke Dewan ataupun ke dinas terkait. Biasanya kalau Dewan ini kan di seluruh wilayah ada perwakilan-perwakilannya. Iya benar. Nah, jadi kita berharap ini memang sinergitas masyarakat dengan DPR ini bisa terus berlanjut lah. Artinya saling hubungan baik untuk pembangunan kita lebih maksimal. Amin. Oke, baik Pak. Nah mungkin karena kita tadi udah berbincang tentang pengawasannya Pak ya, kita Bapak juga ngasih tahu kalau beberapa tahun belakangan pembangunan kita cukup pesat kali Pak ya, agak pesat ya, tapi tetap dianggap tertinggal ternyata Pak ya. Nah harusnya seperti apa sih Pak pembangunan di Kabupaten Balangan ini Pak? Memang kami di beberapa kali rapat terkait kami juga kan sekarang ada di Badan Anggaran di DPR Kabupaten Balangan. Jadi setiap kali kita rapat dengan tim TAPD, kita sampaikan ke tim TAPD master plan atau roadmap kita nih harus jelas kemana mau bawa Balangan. Arahnya Pak. Arahnya. Jadi memang ini perlu perencanaan yang matang supaya kita menyadari bahwa ketimpangan pendapatan asli daerah kita kan dari bagi hasil ini jauh. Nah ini mempunyai gap yang cukup jauh. Kita tidak berharap di momen kita APBD kita yang lumayan besar mungkin terbesar mungkin ya saat ini kabupaten ya. Nah ini kita tidak berharap ini kita tidak bisa memanfaatkan momentum ini. Kita berharap kita sebagai kabupaten yang dianggap muda, nah tidak mengambil momentum ini supaya kedepannya masyarakat menikmati baik secara sosial, ekonomi, dan peningkatan sumber daya manusia terkait nantinya pembangunan ini ke arah mana. Jadi kalau kita lihat pembangunan di Kabupaten Balangan ini masih bersifat simultan ya. Jadi kalau kita lihat ini belum ada ke arah mana pembangunan kita secara garis besarnya. Jadi masih bingung gitu ya. Kita berharap nantinya kita mempersiapkan diri apabila sumber penghasilan Balangan ini tidak ada. Benar. Nah ini yang perlu kita pikirkan ke depannya bagaimana. Kita melihat daerah tetangga kita Barabai, nah daerah kita Tanjung, daerah kita Amuntai, mereka bisa maju tanpa ada DBH tadi ya, bergantung di situ tadi. Nah ini kita perlu menggali potensi PRD murni kita. Cari cara lain lagi ya, jangan bergantung ya. Bergantung. Jadi kami di Komisi 3 terkait kemarin rapat Banggar menyampaikan kita bisa belajar dari tetangga. Contoh Barabai. Nah jadi di Barabai itu mereka bagaimana melihat potensi yang ada di daerah mereka. Contoh pertanian. Nah, jadi mereka menggali potensi dari pertanian. Benar. Kita melihat kayak ini, Bu Yanti, hampir 2 kecamatan itu menjual hasil pertaniannya ke Barabai dan belanja mereka ke daerah tetangga kita. Ini kenapa kita tidak menggali potensi? Ada pasar pertanian di daerah kita. Ini harus kita bangun potensi itu. Misalkan ada pasar agro, misalkan pasar sayur, misalkan di daerah kita yang memang strategis, tempat mereka jual beli dan memutar uangnya di Kabupaten Balangan. Dan sampai potensi-potensi ini diambil oleh pihak tetangga. Jadi kami sebelum ini kan kami di Komisi 2 kemarin kan, sebelum di Komisi 3, Komisi 2. Jadi kami mengarahkan ini harus jelas ke depannya Balangan ini dibawa seperti apa terkait pembangunannya. Kita harus menggali potensi-potensi yang ada pada diri kita, jangan sampai kita tergantung dengan dana DBH. Benar-benar. Ini yang kita sampaikan kemarin. Jadi potensi apa nih Pak yang bisa digali dari Kabupaten Balangan ini yang mungkin yang Bapak lihat secara langsung Pak ya, daripada kita punya petani tapi kita malah menjual ke daerah lain. Ya, salah satunya memang dari kasat mata kita melihat bahwa Balangan ini masih didominasi oleh petani, mungkin 70% banyak. Ya petani kan. Sedangkan
pasar itu kita tidak ada. Nggak punya. Nah, tidak punya. Makanya ini kami kemarin dari mulai Komisi 2 kemarin sudah memperjuangkan untuk dibangun pasar khusus untuk menunjang perputaran agrobisnis lah bahasanya kan. Nah, di Kabupaten Balangan. Dan itu tentu terkait dengan infrastruktur, Benar. baik jalannya, baik pembangunan pasarnya, Penyediaan pasarnya baik juga. pembangunan penunjang kan. Nah, ini yang perlu kita pikirkan sama-sama, itu salah satu. Yang kedua terkait pariwisata. Ini menjadi jargon kita sebetulnya kan. Beberapa momentum Pak Bupati menyampaikan bahwa kita akan ekspos atau meningkatkan pariwisata. Iya. Nah, jadi banyak pengunjung nih. Iya, cuman ini jadi catatan juga bagi kami. Kemarin kami sampaikan ke Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, bahwa kalau kita hendak meningkatkan pariwisata, tentu infrastruktur menunjang. Benar, harus banget ya, Pak. Terkait jalannya, terkait fasilitas yang ada. Toh kalau kita fasilitasnya itu terkait jalan, misalnya akses masyarakat menuju tempat itu kurang nyaman, kan otomatis para pengunjung nggak mau datang. Ya, mau datang. Nah, susah. Banyak juga PR-nya Pak ya. banyak sebetulnya. Jadi, nah tadi kan ada 2, sudah ada potensi lain lagi nggak Pak? Terkait infrastruktur kita ini memang kami lebih fokus ke arah jalan ya, dan fasilitas umum lainnya. Iya, benar. Cuman terkait jalan ini perlu juga kita benahi nantinya, mudah-mudahan terkait jalan ruas-ruas jalan miliknya provinsi kan, yang sekarang banyak rusak kan. Memang kemarin kami juga mendatangi Dinas PUPR provinsi terkait aspirasi masyarakat, karena memang ruas jalan kita kalau kita lihat dari Paringin, ruas jalan ke Juwai, ruas jalan ke Halung itu masih banyak lubang-lubang dan masih memprihatinkan kalau kita. Dan memang anggaran dari provinsi, karena mereka memang membagi porsi kabupaten ini kan dengan wilayah lain, makanya ya belum maksimal lah terkait perbaikan dari jalan-jalan ruas yang dimiliki provinsi. Tapi mungkin nggak Kabupaten Balangan seperti yang Bapak bilang tadi, kita belum punya arah, dan kedepannya mungkin nggak kita punya arah untuk ke beberapa potensi-potensi tadi? Ya, itu terkait perencanaan mungkin kan, ya, mungkin terkait perencanaan kita membawa arah pembangunan ini kemana, dan ini arah besarnya menurunkan kemana. Kalau kita lihat sekarang kan mungkin signifikan pembangunan jalan, jembatan, cuman arahnya kemana kan jadi di bawah kan tahu, masih ada usulan, kita laksanakan ada usulan. Nah, jadi kami berharap nantinya ada tadi master plan terkait PAD kita. Kemarin juga kami sampaikan terkait infrastruktur penunjang PAD ini, terkait tadi pasar pertanian, terkait potensi pemberdayaan manusia, mungkin bisa lewat dunia pendidikan, kita bangun fakultas ataupun universitas yang ada di Balangan untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Balangan. Apalagi kita garda terdepan IKN kayaknya Pak. Iya, dan sekarang jadi lumbung pangan IKN kan kita. Nah, ya, berarti memang harus ada arahnya tadi Pak ya? Iya, arahnya kemana ini harus. Kesempatan banget sih DBH tadi Pak lah. Iya, kita ya tadi kalau kita tidak momentum ini tidak kita gunakan, kita khawatir ke depannya Balangan ini pas DBH kita tidak ada lagi kan. Benar. Ini bisa kolab kita Kabupaten Balangan. Ini kita tidak berharap itu terjadi kan di daerah kita. Nah, dalam infrastruktur ini, infrastruktur dan pembangunan ini Pak ya, tentunya Dewan juga tetap menerima masukan-masukan tadi Pak ya dari masyarakat ya. Ya, memang tugas Dewan ini kan di samping menyampaikan, memang Dewan ini kan berasal dari rakyat untuk rakyat ya. Peran memang. Nah, jadi kita di momen-momen pertama musrenbang tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, kita selalu mengikuti kegiatan tersebut, dan disitulah kita menggali mungkin permasalahan, potensi, dan bagaimana penyelesaiannya atau eksekusi yang akan kita lakukan selanjutnya. Nah, kita alhamdulillah di 3 kecamatan ini selalu mengikuti kegiatan tersebut. Dan rencana-rencana tadi mungkin didengar dari usulan-usulan masyarakat tadi Pak ya? Iya, terkait itu. Cuman
ya tadi kita masih kekurangan walaupun inovasi setiap dinas memang sekarang ada dituntut wajib kayaknya Pak ya. Ada inovasi dinas. Cuman terkait master plan yang besar ini masih kami belum melihat secara signifikan terkait penggali potensi yang ada di Kabupaten Balangan. Oke, baik. Jadi kita udah cukup panjang berbincang dengan Pak Hafiz Pak ya. Tadi kita udah membahas tentang pengawasan infrastrukturnya seperti apa ya. Terus Kabupaten Balangan ini kedepannya harus seperti apa sih gitu ya. Nah mungkin harapannya nih Pak untuk Kabupaten Balangan, untuk pembangunan di Kabupaten Balangan sendiri apa nih Pak? Harapan kami tentunya kami berharap pembangunan ini berdampak ekonomi yang bagus dan menambah kesejahteraan lah bagi masyarakat. Ya terkait pemegang kebijakan terkait pemerintah daerah dan tentunya kita sebagai fungsi pengawasan dan anggaran kita tentunya kami berharap pemerintah daerah sebagai pemegang dan pelaksana tentunya kebijakan-kebijakan tersebut berharap banyak mereka mempunyai arah yang jelas. Benar. Nah, arah yang jelas terkait penggalian potensi yang ada di Kabupaten Balangan. Mungkin itu Bu Yanti. Oke. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak dari perbincangan kita tadi? Mungkin ada yang kurang atau ada yang ingin Bapak sampaikan? Apa ya? Cukup ya? Iya. Udah cukup. Oke. Baik, para pemirsa, itu tadi podcast kita dalam program Parlementaria bersama Pak Hafiz Ansari, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Balangan. Dan terima kasih banyak Pak Hafiz sudah menemani perbincangan kita saat ini, dan semoga sehat selalu Pak ya, dan semoga selalu mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat. Insya Allah. Oke, baik pemirsa, sampai ketemu di podcast berikutnya. See you.